Ringan-ringan. Niwen wo ai ni yo Wah. chose wo ai ni yo jivan. Kita ini comprehensive strategic partner. Itu kan level paling tinggi ya hubungan bilateral. Oh, kalau kita itu waktu saya masuk di Tiongkok, kita ranking kelima di ASEAN. Di antara negara Asia. Di antara negara ASEAN, itu yang bikin saya panas gitu. China itu partner dagang utama kita. Angkanya itu double dibandingkan dengan yang lain-lain gitu. Kalau dulu kita berteman, sekarang kita bersahabat. Waduh. Strategic partner itu berteman. Comprehensive strategic partnership itu bersahabat. Nah, kalau sudah bersahabat ini harus treatmentnya jauh lebih baik lah. Ngobrol-ngobrol soal perkembangan hubungan Indonesia dan Cina pasti asik banget. Deep Talk 9. Pak Ade apa kabar? Baik. Jangan pakai apa kabar. Ni hao ma. Shit. Tapi mohon maaf nih teman juga. kumparan kalau misalnya agak-agak salah dikit. Soalnya baru belajar tadi ya. Tapi Pak Ade pernah ke Cina masalahnya. Jadi agak lumayan lah, apa itu namanya, agak fasih sedikit lah gitu. Salah satu yang Pak Ade ingat itu dulu pernah ke sebuah kota yang namanya Qingdao. Wah, aku baru dengar nih kotanya nih. Baru dengar kan? Iya. Biasanya kan kalau itu Beijing, itu Shanghai. mungkin nggak pernah ada dalam kepala kita. Iya. Tapi kota itu ternyata, wow, itu kayak saya di mana? Di Singapura atau ada di negara maju yang lain. Jadi memang saya yang kerasa itu Cina ini memang extraordinary nih. Extraordinary. Ya. Kalau istilahnya sekarang Cina raksasa bangkit. Wah, bukan hanya itu, dia sudah menjadi ini kayaknya, udah menjadi salah satu superpower di Tuh, dunia. kalau hubungan bilateral setahu aku ya, dia tuh jadi mitra dagang number one, nomor wahid buat Indonesia nih. Tapi kalau misalnya kita berdua ngomong nih, kayaknya nggak sah lah. Nggak sah kalau nggak ada ahlinya. Ya ini suatu kehormatan juga nih, dubes pertama yang hadir di Deep Talk, Diplomatic Talk. Kita ngomong Diplomatic Talk, tapi kebanyakan malah belum pernah dubes. Dan sekarang nih udah sah Diplomatic Talk-nya. Kita di sini dengan Dubes RI untuk Republik Rakyat Tiongkok, Bapak Jauhari Ratmangun. Apa kabar Pak D sama Bro Gary? Waduh, terima kasih. Kalau panggilan Bro, jadi ketahuan saya asalnya dari mana nih. Orang semua bahas saudara. Saudara, orang. Tapi kita mau bicara buat Indonesia Cina dulu ya Pak De. Betul. Kita mau tanya sekarang yang pertama aja. Pertama, Pak Dubes kita mau nanya, Pak Jo. Seberapa besar sih pertumbuhan Cina itu dalam bidang teknologi? Kayaknya kok gede banget ya. Oh iya, kalau teknologi mereka lumayan maju. Saya sudah berkunjung nyaris ke semua pusat-pusat teknologi di sana. Jadi luar biasa kemajuan teknologi mereka dan itu membuat mereka bisa leapfrog maju ke depan. Saya kira keputusan yang tepat buat China untuk maju di bidang teknologi, science and technology. Science and technology ya. Apakah Bapak bisa anggap bahwa itu ya mungkin salah satu sebuah percepatan yang terbaik di dunia? Saya kira iya, karena kalau melihat perkembangan China 40 tahun, 40 lebih sedikit lah sejak dibukanya kebijakan mereka, ada lompatan yang luar biasa. Nah, kalau menurut hemat saya, itu salah satu yang membuat mereka bisa maju itu karena rasa cinta bangsanya, nasionalisme ya. Jadi rasa cinta bangsa yang membuat kemudian mereka maju. Lalu mereka memutuskan apa yang bisa membuat mereka lompatan katak maju ke depan. Itu science and technology. Salah satunya tentu perdagangan dan lain-lain juga. Kalau gini Pak Jo, sebenarnya yang paling menarik ini saling kunjung antara kedua pemimpin itu kan, kalau nggak salah terakhir kali di G20 Pak Presiden Xi Jinping ke sini. Terus Betul. Perdana Menterinya pas Kesini. ASEAN datang dan Pak Jokowi pun, aku hampir lupa berapa kali bolak-balik sana. Itu menandakan apa Pak Dubes? Bisa disampaikan ke teman-teman kumparan? Iya, hubungan Indonesia dan Tiongkok paling tidak ya selama saya sudah nyaris 6 tahun di sana. 6 tahun. 6 tahun Ini bro. sudah valid. Nyaris, bulan April nanti 6 tahun. Sudah khatam bro. Ya. Itu karena kedekatan hubungan kedua pemimpin. 1 tahun terakhir ini kunjungan luar biasa.
Presiden Xi Jinping ikut hadir di G20, Ya. Perdana Menteri Cina hadir ke sini untuk ASEAN China. Pak Dubes, maaf saya potong sedikit Pak. PM Cina-nya baru ya Pak? Ya, Baru-baru Perdana Menteri yang Cina sekarang baru selesai Kongres Parti beberapa waktu yang lalu. langsung ke sini. Tahun lalu dia Tahun kesini. lalu ya, Tahun lalu dia ASEAN. kesini untuk ASEAN. Begitu juga Presiden Jokowi tahun lalu kan 2 kali berkunjung ke sana. Pertama ke Chengdu, lalu yang terakhir mengikuti Belt and Road Forum ketiga di Beijing bulan Oktober yang lalu. Jadi refleksi hubungan dekat antara kedua pemimpin ini itu kemudian ada di hubungan lainnya, khususnya di bidang perdagangan, investasi, people to people dan lain-lain. Ya, Pak, tapi saya mau lihat sekarang kalau hubungan kita Pak Jokowi bolak-balik ke sana, kemudian pimpinannya ke sini, apakah hal yang sama juga dilakukan antara Cina dengan negara-negara yang lain? Saya kira sebenarnya begitu saya ke sana saya bilang gini, kita ini comprehensive strategic partner. Itu kan level paling tinggi ya hubungan bilateral. Menurut hemat saya simpel saja ukurannya. Harus terefleksikan di angka. Nah, waktu kami tiba di sana 2018 itu perdagangan kita total ya, data pabean China ini itu 72,5 miliar US dollar. Ya. Tahun 2022 itu puncaknya itu sampai 149,2 miliar US dollar. Waktu saya datang investasi China ke sini itu sekitar 2 miliar. Sekarang itu sudah di atas kepala 8 lah. Jadi di atas 8 miliar US dollar. Nah, ini refleksi dalam angka. Begitu juga turisme ekonomi kan bagus kan untuk kita. Karena itu sebelum Covid itu lebih dari 2 juta turis Cina berkunjung di sini. Nah, sampai dengan Desember 2023 setelah Covid ini dia mulai bangkit lagi. Sekarang mungkin di kisaran 800.000. Berarti Cina itu sebetulnya menurut Pak Dubes memiliki kemakmuran yang luar biasa saat ini. Ya, income per kapita mereka kan sudah di atas 12.000 untuk 1,4 sekian miliar US dollar. Dirupiahkan berapa kira-kira? Waduh, kalau rupiah Harus dikalikan kalkulator aja 15.000. Ya. Jadi GDP mereka itu sekarang GDP Cina ini saya baca aja nih 126,06 triliun US dollar. Jadi itu 17,52 triliun US dollar GDP mereka. Ini mereka itu melompat seperti itu dalam kurun waktu berapa lama Pak Dubes? Dalam kurun waktu mungkin sekitar 20 tahun terakhir. Tapi 10 tahun terakhir ini luar biasa. Luar biasa. China itu partner dagang utama kita. Angkanya itu double dibandingkan dengan yang lain-lain gitu. Mantap banget ya udah angkanya double tuh. Tapi kalau misalnya kita sudah comprehensive strategic partnership. Kalau istilah saya, kalau dulu kita berteman, sekarang kita bersahabat. Waduh. Strategic partner itu berteman. Comprehensive strategic partnership itu bersahabat. Nah, kalau sudah bersahabat ini harus treatmentnya jauh lebih baik lah. Kalau istilah saya sudah soulmate. Soulmate ya. Ada satu yang menarik angka investasi Cina tuh. Iya. Tapi yang pengen saya tanyain, kita ngobrol yang agak ringan-ringan lah Pak Dubes nih. Kenapa sih pengusaha-pengusaha Cina maupun BUMN di situ sangat percaya untuk nanemin investasi kita di sini? Kalau Pak Dubes lihat itu faktornya apa yang paling pendorong utama? Faktor pertama kalau menurut hemat saya environment investment di Indonesia sudah jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Itu yang pertama. Itu salah satu alasan. Tetapi yang paling utama saya kira kedekatan antara pemimpin kita. Sehingga itu terrefleksikan dalam angka-angka perdagangan, dalam angka-angka investasi. Tapi memang kita punya rating kondusif environment. Jadi begini bro, ada hal yang menarik buat saya nih. Tadi kan ada gelontoran investasi di sini. Kemudian ada yang namanya perdagangan bilateral yang makin naik. Yang pengen saya tahu Pak, bagaimana perbandingan gelontoran yang ke Indonesia ini dibandingkan dengan yang lain? Oh, kalau kita itu waktu saya masuk di Tiongkok, kita ranking kelima di ASEAN.
Di antara negara Asia. di antara negara ASEAN. Itu yang bikin saya panas gitu. Ya, sekarang sekarang kita sudah nomor 3 lah. nomor 3. Tapi dari nilai ekspornya kita jauh menonjol. Ya, Jadi kalau- mudah-mudahan kelak bisa jadi nomor 1. Yang 2 siapa, Pak? Satu itu Vietnam, kedua Malaysia. Oh, kita punya saingan, Bro. Vietnam sama Malaysia. Ya. Tapi bisa lah, bisa dikejar. Iya. Gitu. Kan pengusaha-pengusaha kita juga daya juangnya tinggi sekarang ya. Jadi banyak juga hambatan-hambatan perdagangan sudah kita rundingkan kan, dan sudah jauh lebih baik. Dalam 5 tahun kita bisa double, itu kan luar biasa. Dari 72 jadi nyaris 150 loh. Waduh bos, kalau bisa di-spill nggak hambatan perdagangannya apa sih yang Oh, sudah biasa bisa lah. diatasi? Oh ya misalnya dulu untuk buah tropis, sekarang buah-buah tropis juga sudah bisa masuk. Tapi angka yang tinggi itu karena hilirisasi kita sebenarnya. Jadi ekspor produk turunan nikel itu naik di atas 1000%. Ekspor makanan dan minuman naik di atas 100%. Menarik, satu yang menarik, alas kaki kita di atas 100% juga masuk ke sana. Jadi luar biasa. Belum lagi produk-produk pertanian seperti sarang burung walet. Itu kan makanan kaisar di sana. Oh, jadi Tapi yang paling besar apa, Pak? Yang paling besar ya masih di batu bara, di produk turunan nikel, palm oil, energi. produk elektronik. Ini ada cerita yang menarik. Dulu waktu saya masuk di sana itu, saya lihat kenapa sih ekspor elektronik kita itu hanya 3 miliar US dollar, sementara Malaysia 33. Dari 33, 28 miliar itu baterai. Yang punya nikel kan kita. Ya. Nah sekarang beranjak naik kita. Oke. Ini Pak, ada sebuah apa itu namanya sedikit kesan di sebagian masyarakat kita bahwa Indonesia ini sebetulnya dibanjiri oleh produk Cina. Apa pendapat Bapak? Ya kan kita surplus, berarti kita membanjiri juga Oh iya. pasar mereka kan. Berapa keuntungan kita atau surplus kita itu? Surplus kita menurut data GACC tahun GACC itu lalu, apa itu, Pak? pabeannya China Oh ya, pabean China. tahun lalu itu 9,3 miliar data pabean China. Jadi produk kita juga, kalau ke sana ketemu Indomie, Ricis, kopi di mana-mana. Jadi kita dibanjiri tapi kita lebih membanjiri. Kita lebih membanjiri Nah, juga. gitu, Bro. Yang favorit apa ya produk kita di China Pak Dubes? Favorit. Iya yang favorit. Jangan saya sebut merek ya. Ya. Nah, yang favorit di sana itu mie instan, makanan yang populer di sini juga populer di sana, kopi kita. Itu kalau ke pasar-pasar tradisional maupun supermarket ada semua itu di sana. Ya, Pak Dubes, kaitannya dengan perkembangan teknologi nih, Pak Dubes ya. Cina ini sekarang kan sangat mengembangkan yang namanya mobil listrik pakai Ya. baterai, Ya. baterai kan. Nah, salah satu nggak boleh nyebut apa itu namanya merek nih Merek. kan. Ya. Tapi yang jelas ini sudah pada masuk Indonesia dengan harga yang sangat murah dibandingkan dari Jepang ataupun dari Korea, apalagi dibandingkan dengan dari Eropa. Kenapa sih produk Cina itu bisa sedemikian murah? Jadi mereka kan produk-produknya bersifat massal. Saya udah berkunjung ke semua pusat-pusat kendaraan listrik di sana. Sekarang produser kendaraan listrik terbesar di dunia itu China. Bukan lagi teman-teman kita yang lain. Jadi mereka juga ingin transfer of technology, membangun industri ekosistem ya untuk kendaraan listrik, karena kita punya nikel, lalu baterai dan lain-lain. Karena itu kita juga negosiasi untuk industri baterainya juga investasi di sini. Begitu juga industri kendaraan listriknya. Lalu untuk kita masuk ke pasar ASEAN dan masuk ke pasar lain. Dalam kata lain berarti ini benar-benar menguntungkan Indonesia nih hilirisasi dan hilirisasi, dan ini akan leapfrogging. Kita kan kedudukan sekarang di dunia kan ranking 15. Dengan bantuan teknologi kerjasama dengan China, mudah-mudahan 10 tahun lagi kita sudah naik ke ranking yang jauh lebih baik.
Dengan demikian Indonesia Emas 2045 tercapai. Indonesia Emas itu hanya 21 tahun dari sekarang. Pikir Cina 21 tahun lalu. Dan lihat Cina saat ini. Oh, Lihat Tiongkok saat ini. berarti hampir sama Jo. Ya, jadi kalau kita bisa memanfaatkan hubungan kita secara baik, maka 21 tahun dari sekarang kan beda. Bukan berarti kita tidak menjalankan politik bebas aktif kita. Kita tetap menjalin hubungan dengan negara-negara lainnya. Nah, to strike a balance ini yang itulah keunggulan diplomasi Indonesia. Tapi nggak bisa ngebayangin sih kalau misalnya kita benar-benar bisa yang seperti Pak Dubes ceritain 21 tahun lalu Cina kayak gimana dan sekarang kayak gimana. Oh itu. ya, 20 tahun kan? 20 tahun. 20 tahun. Iya. Saya pertama ke China tahun 99. Jadi lihatlah bagaimana. Tapi menurut saya ini kok, saya kira ini dengan Mas Haji sama-sama pernah kita bahas. Ada suatu pertanyaan kan masih ingat dulu, apa yang membuat Anda bangga sebagai warga China, warga Rusia, warga Amerika? Itu dari 7 jawaban, 6 jawaban itu terkait nasionalisme, Ya. semangat cinta bangsa. Jawaban ke-7 baru pembangunan ekonomi. Meaning that berarti yang mendrive ekonomi itu rasa cinta akan bangsa. Bangsa-bangsa besar seperti itu. Dan kita sekarang sedang mengalami hal ini. Bangkitnya rasa cinta kepada bangsa membuat semua bergerak bersama untuk membangun Indonesia. Pak Dubes, dalam konstelasi yang lebih besar lagi nih, dalam konstelasi global, kedekatan Indonesia dengan Cina, apakah itu tidak menimbulkan semacam jealousy gitu ya dari negara lain terhadap kemesraan kita sebagai soulmate-nya Cina? Saya kira kedekatan kita tidak hanya dengan China kan, dengan negara-negara lainnya juga. Nah, ini saya kira keberhasilan diplomasi Indonesia tetap menjaga hubungan baik dengan sahabat-sahabat kita. Nah, hubungan baik itulah yang tetap kita lakukan. Nah, saat ini hubungan kita dengan China sedang baik-baiknya karena kita juga membutuhkan hubungan baik ini untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia. Di situ sebenarnya kuncinya. Negara lain pun seperti itu. Ya, ya, Menarik ya. ya. Tapi tadi kan udah ngomong ekonomi, investasi itu yang agak-agak berat nih, kita ngomong yang ringan-ringan Pak Dubes nih. Iya. People to people Oh, kontaknya. saya senang. Kalau menurut saya people to people itu penting. Kita kan hubungan dengan China kalau people to people kan sudah ratusan bahkan mungkin ribuan Ribuan, ya. tahun. Jadi people to people itu penting karena di Comprehensive Strategic Partner itu ada 3 pilar. Pilar politik keamanan, pilar ekonomi pembangunan, pilar sosial budaya. Kalau pengalaman saya dengan Pak D ini, kalau pilar sosial budaya itu kuat, kalau kita punya masalah di 2 pilar lain, itu kembalinya akrab lagi akan cepat. Itu yang terjadi dalam konteks hubungan kita dengan China, hubungan kita dengan negara-negara besar lainnya. Pak Dubes nih yang menarik nih sebenarnya kalau menurut saya ini pandangan saya sebagai warga awam ya. Hubungan people to people kita makin erat ketika adanya WUS. Dulu Itu kan salah satu. kontroversi juga Iya. nih gimana dan ternyata semua tuh muji loh. Iya. Mau sebelum jalan aja pasti story, ada yang pasang telur atau apa. Wah itu Pak Dubes Luar ngeliatnya biasa. gimana tuh? Kalau saya ke yang membuat WUS, saya tuh bilang emaknya WUS itu di Qingdao yang tadi dibilang tadi. Jadi Qingdao, di kota Qingdao itu yang bikin WUS itu, emaknya WUS di sana. Saya baru dari sana dengan Menteri Perhubungan beberapa waktu yang lalu. Jadi menurut hemat saya people to people itu ada banyak elemennya. Sebelum Covid ada nyaris 16.000 mahasiswa Indonesia di China. Jadi mereka menjadi istilahnya Pak D ini jembatan kata-kata. Lalu kemudian pertukaran budaya. Nah sekarang itu terrefleksikan dalam berbagai kerjasama. Salah satunya tentunya kereta cepat. Sebenarnya kereta cepat ini masuk dalam kategori sinergi antara poros maritim dunia dan Belt and Road Initiative-nya China. Ini salah satu proyek daripada sinergi 2 ide dan gagasan ini. Jadi kerjasama kereta WUS ini menurut Pak Dubes menguntungkan kedua belah pihak. Ini bukan menurut saya sudah coba dan salah satu pengunjung orang biasa saya tanya di itu, menurut Kang
apa sih yang terjadi dengan kereta Wus ini? Ini akan menjadi perubahan peradaban. Apa maksudnya itu? Orang jadi disiplin, orang jadi jaga kebersihan dan lain-lain. Setuju banget Pak Dubes. Jadi pengalaman saya naik bus aja kan waktunya tuh pas banget. Tepat Tank. waktu tank langsung sini. Saya hobi naik kereta cepat di China. Iya, memang luar Ini biasa. kan pernah coba sama-sama Iya, kita dari Beijing ke Shanghai. Pak Dubes, Itu 10 tahun lalu. Pak Dubes, kita akan memperpanjang nih dari Jakarta, Bandung sampai kemudian ke Surabaya, Pak Dubes. Menurut prediksi Pak Dubes ini akan berlanjut terus atau tidak nih dengan adanya apa tuh namanya? Kita kan ada pergantian kepemimpinan nih dalam waktu dekatnya. Saya kira itu tergantung pembahasan berikutnya. Tapi saya kira pembahasan sudah dimulai. Ya. Sejauh program itu membawa manfaat ekonomi khususnya buat masyarakat sekitar, saya kira akan terus berlangsung. Iya. Karena itu membawa, jadi begini, di China itu bagaimana mereka keluar dengan ide adanya kereta cepat supaya membuat pertumbuhan ekonomi, kota-kota pertumbuhan ekonomi baru. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat orang yang jauh di pelosok tidak merasa asing dengan ibu kota. Nah, kita kan ada konektivitas darat, laut, udara. Nah, salah satu yang bisa menghubungkan kota Jawa dengan proses yang cepat, ya kereta cepat salah satu contoh. Itu membuat pertumbuhan ekonomi baru. Yuk, dari sini ke Bandung aja kan di sekitar Padalarang ya. Di sana kan muncul itu kafe-kafe baru, toko-toko yang menjual souvenir dan lain-lain. Setelah kereta cepat katanya KRL ya. Sebentar lagi kita akan kerjasama. Oh, yang itu yang untuk ya autonomous Otonomous. Ya, kita udah lihat, saya mendampingi Pak Menteri Perhubungan untuk lihat. Mereka ini yang membuat WUS juga. Jadi autonomous train itu kan sudah dipakai di berbagai kota di sana dan itu sangat baik menurut hemat saya. Ya. Hal yang penting adalah ini Pak, transfer of technology. Saya dengar Cina ini cukup generous untuk melakukan transfer of technology. Tidak seperti negara-negara yang lain. Menurut Bapak gimana Pak? Itu terjadi. Kan kerjasama kita kan tidak hanya WUS. Saya masih ingat bagaimana di awal-awal COVID saya diminta untuk lobby untuk vaksin kan. Coba bayangkan kalau nggak ada vaksin ke kita saat itu. Wah, itu ceritanya. Jadi dan bantuan-bantuan medical equipment. Lalu sekarang kemudian kita konsentrasi di kerjasama kesehatan, biotech, vaksin dan lain-lain. Sekarang kan industri kesehatan Indonesia berkembang pesat, termasuk di biotech kan. Ini transfer of technology yang dilakukan oleh China juga. Jadi ingat pas pertama kali musim-musim COVID, kan vaksin China dulu Sinovac tuh banyak orang yang, aduh gimana, tapi terlalunya itu salah satu yang membuat kita cepat juga recovery kan. Ternyata walaupun awal-awalnya agak-agak diragukan, tapi karena itu kita masuk salah satu yang terbaik penanganan COVID di dunia kan. Ya, mudah-mudahan tidak hanya itu. Kemudian di perkereta apian cepat ini ada transfer of teknologi dan juga yang penting juga ini kendaraan roda 4. Kendaraan listrik. EV. EV ini penting sekali bro, karena kita itu berpuluh tahun ya, kita itu menggunakan kendaraan dari negara tertentu, tapi kita nggak pernah bisa transfer of technology. Jadi mungkin ini waktunya dan melalui tangan Pak Dubes mudah-mudahan kita bisa. Iya, karena ini bisa membuat kita lompat jauh juga ke depan. Dan saya kira anak-anak Indonesia, karena saya sudah mendampingi beberapa untuk melakukan pembicaraan di sana, mereka cukup paham dengan kendaraan listrik. Jadi mudah-mudahan. Ini Pak Dubes balik ke people to people kontak lagi nih Pak. Sebenarnya kalau people to people kontak lagi, kalau menurut aku pribadi lebih bagus kalau kita membuka lebih banyak penerbangan langsung, itu kan langsung koneksi tuh. Oh iya. Sekarang datanya berapa ya Pak yang ada? Oh, saya nggak hafal, tapi sebelum COVID itu banyak sekali. Sekarang kan pasca COVID. Ini kita kan dalam proses recover setelah COVID. Jadi sekarang sudah mulai lagi penerbangan langsung dari Indonesia ke Tiongkok dan Tiongkok ke Indonesia. Itu salah satu ini juga lah Pak Dubes, salah satu cara buat ngedorong sih kalau dalam pandangan aku ya.
Ya, karena itu penting. Semakin berinteraksi manusia itu malah akan bagus. Saya ada ide sebenarnya, saya udah sampaikan di sana juga. Kita perlu misalnya buat influencer community Indonesia Tiongkok. Jadi yang di Indonesia menyampaikan informasi mengenai Tiongkok, yang di Tiongkok menyampaikan informasi mengenai Indonesia. Kan sekarang sosial media kan luar biasa juga. Iya. Jadi semakin kita memahami satu bangsa dari manusianya, itu akan semakin dekat hubungan. Setuju sih Pak Dubes, apalagi sekarang kan kalau dulu kita tuh kenal tuh film-film yang Mandarin tuh Hong Kong, dan ternyata sekarang tuh banyak produksi China. Oh ya, kungfu dan lain-lain. Ya kan. makanya tuh. Saya udah ke markas besarnya Shaolin juga. Dan Wah, luar biasa. udah main kungfu juga di sana kan. Pak Dubes, Cina mengalami Bapak sebutkan sebagai lompatan kata Pak. Cina juga merupakan negara atau Tiongkok negara yang berpenduduk besar. Mereka bisa mengatasi banyak hal. Apa yang bisa kita pelajari dari perkembangan Cina itu untuk Indonesia, Pak? Jadi mereka mulai yang pertama itu 40 lebih tahun lalu ya. Yang pertama itu mereka kembangkan sains. Pertama rasa cinta bangsa dulu, nasionalisme. Yang kedua science and technology. Yang ketiga itu infrastructure. Lalu kemudian pengentasan kemiskinan. Selama 40 tahun terakhir kan mereka bisa mengentas 700 juta orang keluar dari kemiskinan. Nah, nationalism, science and technology, infrastructure, lalu kemudian pengentasan kemiskinan. Itu yang membuat Cina seperti sekarang. Tentunya dengan science and technology mereka tentukan mana yang mereka bisa leapfrogging. Tentunya dengan artificial intelligence, Internet of Things, dan teman-temannya. Banyak ya. Blockchain sekarang juga. Yang bisa kita pelajarin biar juga kita bisa meniru Cina untuk masalah pengentasan kemiskinan dan juga menjadi negara maju nih. Ya, kalau saya kira mungkin kita ambil yang baik dari berbagai negara lah. Dari Eropa juga, dari Amerika, dari Rusia, kita pernah di Rusia sama-sama. Dan tentunya sekarang karena saya bertugas di China, jadi dari China. Berapa mahasiswa kita yang belajar di Cina mempelajari tadi science and technology, dan berapa dibandingkan dengan pesaing-pesaing negara ASEAN, Pak Dubes? Nah, ini yang menarik. Mahasiswa Indonesia yang studi di sana banyak belajar namanya ilmu innovation technology. Iya. Nah, itu banyak sekarang. Jangan kaget, banyak yang tamatan ITB, Institute of Technology Beijing. Dan sekarang kan rating universitas, sekarang kita punya lebih dari 100 mahasiswa kita di Tsinghua. Tsinghua itu nomor 17 di dunia sekarang. Termasuk Di Peking University, di Shanghai, banyak yang studi ilmu-ilmu murni, termasuk di dalamnya adalah innovation technology, teknologi baru. dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain, apakah kita terbanyak mahasiswa kita di sana? Oh ya, kita cukup banyak sekarang. Sebelum COVID kita 15.700 sekian. Lalu COVID kan pada kembali. Terus sebagian lulus karena 3 tahun nggak bisa ke sana kan. Nah sekarang sudah mulai kembali lagi. Sekarang sudah di kisaran 6.000 lagi. Iya. Pak Dubes, aku izin nih pengen tanya, mungkin dengan personalnya Pak Dubes sebenarnya tuh, kalau dari nama Pak Dubes nih, Pak Jauhari Orat Bangun tuh ngingetin, kayaknya namanya mirip-mirip dengan salah satu calon pemain naturalisasi gitu Pak Dubes. Saya itu berasal dari Pulau Tanimbar, Ya. di Maluku. Fam saya Orat Mangun. Itu ayah saya, ibu saya berasal dari Manado. Dari Fam Ngampas Paat. Regnar yang akan menjadi, mudah-mudahan kembali ke Indonesia, itu anak dari sepupu saya di Belanda. Oh. Makanya aku tuh, ini apa bener saudaranya sama Pak Dubes? Ada harapan nggak Pak Dubes? Katanya kan dia ditunggu-tunggu banget nih, soalnya dia kan dia kan posisinya masih penyerang nih. penyerang Sayap. dan main di klub divisi 1 Belanda kan. Jadi saya kira proses perundingannya sedang berlangsung. Mudah-mudahan bisa ikut memperkuat tim
nasional Indonesia. Saya tahu Pak Dubes ini salah satu hobinya adalah menyanyi. Kira-kira Pak Dubes mau nyanyi bahasa Cina atau bahasa daerah? Beta belum balas mama, mama pun capek, show doloe. Sio tete manis, jaga beta pun mama. Terima kasih Pak Dubes untuk pertemuan Deep Talk ke-9. Tapi aku masih ada satu pertanyaan pasti terakhir tanya nih. lagi. Penasaran nih, Bro Gary nih. Lagu Mandarin favorit apa? Harus ditutup yang ringan-ringan. Niwen wo ai ni yo Wah. chose wo ai ni yo jifang. Oke, xie Pak Dubes, xie. Terima kasih Pak Dubes atas kunjungannya di Deep Talk. Cie juga. Bener kan Pak Dubes pelafalannya? Cie. Semoga Pak Dubes yang penting sehat terus, soalnya Iya. tugas masih banyak nih. Iya. Dan juga Amin. Sukses juga buat Kumparan dan Deep Talk. ya. Terima kasih Pak Dubes atas waktunya ngobrol-ngobrol sama kita di Deep Talk. Pak De Aji juga makasih nih, kita tadinya ngobrolnya berat-berat sampai ngobrol ringan-ringan. Teman Kumparan itu tadi Deep Talk episode 9 tentang hubungan bilateral Indonesia Cina bersama Pak Dubes Jauhari Oratmangun. Saya Andreas Gary Tua undur diri. Pak D. Jauhari Oratmangun, wose chow hauli. Mantap. Jangan ditanya artinya, Google.